Selamat pagi Bu Ria. Lagi sibuk ya, Bu? Enggak, aku lagi ngelis nama anak saja. Ada apa Bu Ria? Saya mau cerita, Bu, terkait dengan program sekolah kita. Boleh Bu Ria, silakan. Mungkin saya bisa membantu sedikit. Sebenarnya kan Bu Niti, saya sangat lelah akhir-akhir ini. Dan itu membuat saya jadinya males-malesan ke sekolah. Kenapa Bu Ria? Apa sebenarnya masalahnya? Biasanya kan selalu semangat, selalu ceria di setiap kegiatan. Seperti saya ketahui, Ibu itu orangnya ceria. Kenapa Bu Ria? Mungkin bisa berbagi gitu. Ya, seperti Ibu ketahui ya, saya kan sering nih ditunjuk jadi PIC. Nah, kadang ketika saya ditunjuk jadi PIC, teman-teman itu kurang proaktif gitu, Bu. Jadi ketika saya buat satu program, ya yang kerja saya juga. Jadi saya sangat lelah dan gak semangat jadinya. Menurut Ibu, kenapa teman-teman kita itu Bu Ria kurang proaktif gitu? Saya kurang tahu, Bu. Maksudnya saya udah nyampaikan di rapat, tapi memang sih ketika dinyampaikan di rapat itu mungkin saya menyampaikan itu tidak begitu detail ya, sehingga mungkin kawan-kawan juga nggak begitu antusias. Kira-kira apakah Bu Ria sudah mencoba menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang cara-cara Ibu itu tadi? Sudah sih Bu, tapi memang ya saya menuliskannya itu memang tidak secara jelas. Saya hanya menyampaikan program, tapi saya tidak membuat timeline kegiatan dan strategi-strateginya. Jadi menurut Bu Ria, bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan yang Ibu buat itu bisa detail dan mungkin teman-teman kita itu bisa lebih aware dan lebih mengerti tentang cara-cara Bu Ria itu? Apa ya Bu? Sepertinya mungkin saya harus buat timeline kegiatan itu ya Bu ya. Saya harus buat dulu mungkin timeline kegiatannya, kemudian mungkin saya juga harus bertanya sepertinya ya dengan teman-teman saya, sehingga apa yang saya kerjakan itu bisa juga lebih baik. Mungkin selama ini saya kurang mendengar masukan dari teman-teman, sehingga akhirnya mereka tidak begitu antusias dengan program yang saya lakukan. Sepertinya bisa itu Bu Ria, cara yang mungkin dibuat dengan timeline-timeline tersebut. Nah, untuk merealisasikan cara Ibu itu Bu Ria, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan agar timeline yang sudah dibuat dengan terperinci itu bisa berjalan dengan baik? Dukungan ya Bu, pastinya sih teman ya Bu, karena memang teman-teman dekat saya khususnya itu sangat saya butuhkan untuk memberikan masukan, mungkin kritik juga ya terkait dengan program yang saya lakukan. Kemudian saya juga butuh dukungan kepala sekolah, karena kan apapun yang saya lakukan kan memang harus sepenuhnya itu diketahui dan didukung oleh kepala sekolah. Saya rasa itu sih Bu. Oh, satu lagi mungkin dukungan murid dan orang tua kali ya Bu, sehingga bisa berjalan program tersebut. Berarti sudah pas nih ya, ada timeline sudah, kemudian kolaborasi teman-teman sudah. Nah, kira-kira nih Bu Ria, langkah apa yang segera akan Ibu lakukan agar tadi bisa berjalan dengan lancar Bu Ria? Langkah yang harus saya lakukan pertama mungkin kolaborasi kali ya Bu ya. Mungkin saya menyadari bahwa kenapa program itu kurang berjalan karena saya mungkin kurang berkolaborasi dengan teman-teman saya. Sepertinya saya butuh nih masukan dari teman-teman saya sehingga program yang saya buat itu bisa lebih baik. Kemudian mungkin yang saya butuhkan itu adalah yang saya harus lakukan itu adalah membuat target-target rencana, sehingga ketika misalnya itu tidak berjalan, saya punya backup plan yang harus saya lakukan. Bagus itu Bu Ria. Nah, sekarang kira-kira nih tolak ukur apa yang bisa dijadikan pegangan bagi Bu Ria bahwasanya target-target itu tadi bisa tercapai Bu Ria? Tentunya semua guru dan siswa itu proaktif ya Bu dalam program tersebut. Jadi ketika program itu dikatakan berhasil, ketika kawan itu semua ikut bergerak dan sama-sama menggerakkan tentunya program tersebut. Semoga ya Bu Ria. Nah, waktu yang Ibu butuhkan itu berapa lama kira-kira untuk mencapai waktu pembuatan timeline itu kan Bu Ria? Waktunya berapa lama Ibu butuhkan agar itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, karena ini terkait dengan durasi waktu, kita tahu ya Bu, di sekolah kita tuh pasti banyak sekali kegiatan. Jadi menurut saya butuh waktu 2 pekan sepertinya untuk berkolaborasi dan untuk menyampaikan program tersebut kepada
orang tua dan siswa. 2 pekan ya Bu dari sekarang ya. Iya. Semoga nanti kita ini Bu, saya akan turut membantu juga ya Bu ya, agar program-program Bu Ria juga bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu Ria 2 pekan lagi tentang perkembangan yang sudah Ibu lakukan, agar kita bisa mencari solusi lagi seandainya ada kendala-kendala lagi yang mungkin bisa terjadi ya Bu Ria. Saya sepakat Bu, kita ketemu lagi. Jadi saya juga bisa tahu apakah program saya ini sudah berjalan baik atau tidak. Alhamdulillah ya Bu Ria. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol nih Bu Ria, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah cerita yang sedikit-sedikit tentang masalah Ibu itu tadi? Setelah bercerita saya merasa tercerahkan ya Bu. Tadi awalnya kan saya berpikir saya kok jadi melakukan ini sendiri, tapi setelah saya bertemu dengan Ibu, bercerita, nah saya mendapatkan satu hal yang baru yang bisa saya lakukan dalam melaksanakan program di sekolah. Tentunya ya gitu. Jadi saya merasa bahagia tentunya Bu, dan semoga apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan ya Bu. Ya Alhamdulillah Bu Ria setelah membuat timeline tersebut, berkolaborasi dengan teman-teman gitu, saya juga jadi lebih tahu nih program-program Bu Ria ya kan, karena sebelumnya Bu Ria mungkin hanya yang umum saya juga untuk membantu pun bingung dari segi yang mana gitu kan. Jadi kita sebagai rekan sejawat harus saling berkolaborasi agar kegiatan dan program-program yang hebat dari Bu Ria ini bisa terlaksana di sekolah kita yang kita cintai ini. Terima kasih ya Bu Neti. Saya jadinya jadi saya merasa tidak sendiri dalam menjalankan program sekolah. Saya bersyukur Bu Ria mau cerita kepada saya Bu Ria. Terima kasih Bu Neti. Sama-sama Bu Ria. Kayaknya udah jam ya? masuk nih. Makanya saya masuk dulu ya. Sama-sama Bu Ria, ya. saya juga ada jam Bu Ria. Selamat sore Bu Juli. Bu Juli lagi apa? Selamat sore Bu Neti. Biasalah sampai santai loh Bu Neti. Bagaimana kabarnya Bu Juli? Kabar baik. Berarti lagi best moment lagi. Kira-kira lagi sibuk nggak Bu Juli? Oh, saya nggak lagi sibuk Bu Neti. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Neti? Boleh nggak minta aku sedikit Bu? Saya lagi ada bingung Bu. Boleh, silakan Bu. Kira-kira apa permasalahannya? Masalahnya itu Bu di proses pembelajaran lah Bu Juli. Di materi pembelajaran saya kan ngajar IPA Bu. Jadi ada pelajaran itu namanya kualitas sifat. Saya bingung, saya sudah menggunakan metode pembelajaran, bahkan sudah membuat bahan yang lainnya untuk mendukung pembelajaran saya tersebut. Namun hasilnya tetap nihil gitu, banyak hal dari media. Bahkan sampai 80% dari 1-2 aja yang lulus Bu Juli. Saya jadi bingung bagaimana solusinya gitu. Setelah Ibu ceritakan tadi, kira-kira pokok permasalahan itu apa ya? Apa ya Bu? Sebenarnya kejadian seperti ini Bu Juli. Ketika masih pada tahap teori, pemahaman juga, anak-anak antusias, mereka bisa dididik dengan baik. Namun kan kualitas siswa itu ada angka-angkanya Bu Juli. Nah ketika menghitung dia presentasi di akhirnya, nanti jadi blank. Nggak ngerti mereka mengerjakannya Bu Juli. Sehingga ketika mengerjakan formatif, hasilnya juga banyak yang median Bu Juli. Dan memang Bu Neti itu yang sering terjadi terhadap anak-anak itu. Iya Bu Juli, ketika sudah sampai ke masalah topik ini kualitas sifat, sering terbentuk di situ Bu Juli. Saya bingung, kenapa ya kira-kira? Oh, berarti bermasalah dalam numerasi ya Bu? Sepertinya iya Bu, karena kan memorasi itu kan angka-angka kan Bu, pembagian, dibagi presentasinya berapa, dan di situ mereka sendiri tidak mampu mengikutinya Bu Juli. Jadi menurut Ibu Neti kira-kira apa rencana Ibu ke depan? Dan setelah saya pikir-pikir kan Bu, sepertinya saya butuh waktu tambahan, kayak 1 JP cukup itu kan Bu, untuk memberikan materi ke mereka tentang perhitungan-perhitungan dasar dari matematika yang saya gunakan yang berkaitan dengan kualitas sifat. Seperti itu bisa nggak Bu Juli untuk menangani masalah ini Bu Juli? Oh, artinya butuh tambahan waktu ya untuk penyampaian materi khusus untuk hitungan-hitungan dasar. Nah, selain itu apa lagi kira-kira usaha yang akan dilakukan? Apa ya Bu? Nah, untuk video pembelajaran umum mengenai materi kualitas sifat kan sudah. Mungkin video tutorial kali ya Bu? Video tutorial tentang perhitungan-perhitungan dalam mengerjakan presentasi
mungkin perlu juga mereka latihan, sehingga saya membuat KPD yang berisi latihan-latihan agar mereka lebih terlatih lagi menghitung presentasi di dalam pelajaran sifat itu. Oh iya iya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat karena memang khusus untuk anak-anak kita ini untuk hitungan angka-angka memang mereka harus lebih banyak memperhatikan, menyimak, mengulang, bahkan perlu banyak latihan. Iya, harus seperti itu Ibu. Syukurlah ternyata Ibu sudah yakin dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa komitmen Ibu lagi untuk melaksanakan rencana tersebut? Harus berkomitmen ya kan Bu ya. Sepertinya kebetulan hari Senin itu pelajaran biologi di anak kelas 9. Mungkin perlu saya dari situ Bu Juli menambahkan 1 JP di hari itu sebelum masuk ke perhitungan yang kedua kali di kualitas sifat, sehingga mereka sudah fresh dan sudah kenal kembali itu Bu Juli. Dan mungkin tambahannya saya juga harus segera nih nanti malam mungkin mengetik-ngetik tambahan latihan dari KPI untuk mereka Bu Juli. Oh iya ya, jadi menurut Ibu itu bisa Ibu lakukan? Insya Allah bisa Bu Juli, saya harus berkomitmen Bu Juli. Kira-kira apa yang bisa Ibu dukungan apa yang bisa Ibu buat agar itu bisa terlaksana? Yang pasti Bu Juli dukungan yang berkaitan dengan matematika Bu Juli. Teman saya sejawat yang dia mengajarkan matematika, saya perlu berkolaborasi dengan beliau. Saya akan sampaikan masalah saya juga ke beliau, sehingga beliau juga ketika pembelajaran matematika bisa menyisipkan hal-hal yang berkaitan dengan itu Bu Juli. Saya rasa sudah bisa diupayakan nanti untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya, terus untuk perhitungan-perhitungannya. Kemudian saya rasa itu ide yang cukup bagus. Lalu menurut Ibu Neti, kira-kira indikator apa yang bisa dilihat dari anak-anak ini? Apakah dengan indikator yang Ibu buat itu pewaris sifat itu bisa dipelajari oleh anak kita? Indikatornya pasti dari nilai ya Bu. Nanti setelah saya lakukan pembelajaran kualitas sifat itu kan ada evaluasi akhir ya Bu. Jadi indikatornya itu saya lihat di harapannya ya kan anak-anak itu bisa mengerjakan soal-soal kualitas sifat itu dengan benar, dan harapannya lebih dari 75% mereka menguasainya Bu. Itu indikator yang saya harapkan bisa tercapai semua proses dan cara yang sudah saya rangka tadi Bu. Luar biasa ya Ibu Neti dengan rencana-rencananya ya. Semoga dapat terlaksana ya Ibu Neti. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu itu berpengaruh baik kepada siswa. Semoga Bu Juli itu harapannya. Karena memang pewarisan sifat untuk implementasinya juga bagus. Khusus untuk pelajaran biologi kan. Begitu saja saya rasa ya Ibu Neti ya pembicaraan kita ya. Tapi sebelum Ibu Neti saya ingin bertanya dulu, setelah perbincangan kita ini bagaimana perasaannya? Pastinya Bu Juli saya merasa pulang Bu Juli. Tadi ketika saya jalan kemarin Bu Juli, saya bilang apalah solusinya ya Allah seperti itu Bu Juli. Terus terlihat saya udah lagi duduk-duduk gitu, mungkin bisa membantu saya dengan masalah tersebut, dan alhamdulillah akhirnya saya menemukan solusi-solusi yang bisa saya terapkan untuk pembelajaran kualitas sifat itu nanti Bu Juli. Terima kasih banyak Bu Juli atas masukannya dan atas waktunya kepada saya, sehingga saya merasa lega dan kira bisa bernyanyi Bu Juli. Saya bersyukur Ibu mau sharing dengan saya. Terima kasih Bu Juli. Karena kadang-kadang kan kita dulu ini kan memang harus sering sharing dengan rekan sejawat. Karena siswa ini milik kita bersama. Terima kasih Bu Juli atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa sering lagi Bu Juli. Terima kasih Bu Juli. Sudah ada bunyi itu kita masuk ke kelas lagi. Oke, terima kasih Bu. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Rawati. Di sini saya berperan sebagai pengamat dari proses coaching yang dilakukan oleh rekan sejauh saya, Ibu Juli sebagai coach dan Bu Ria sebagai coaching. Dari proses coaching yang dilakukan oleh rekan sejauh tadi, saya melihat bahwa proses tanya jawab begitu mengalir dan rileks, serta sesuai dengan alur cerita.
Komunikasi dibangun berdasarkan kemitraan sehingga komunikasi yang terjalin sesuai dengan arahnya. Bu Juli sebagai coach mendengarkan masalah Bu Ria dengan rasa, dan keterampilan Bu Juli sebagai coach dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sangat baik sekali. Sehingga Bu Ria sebagai coach dapat menggali potensi dan memperdayakan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Semoga teknik coaching yang dipelajari oleh rekan CGP saya dapat terus digali dan ditingkatkan sehingga mampu diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Selamat sore Bu Ria. Selamat sore Bu Juli. Ibu ada waktu saat ini? Ada Bu, saya lagi kosong pembelajaran ini. Saya mau curhat dulu. Curhat tentang apa Ibu? Tentang siswa saya Bu. Ada siswa saya namanya Lintang. Anak ini Bu, ketika saya menjelaskan kurang mau memperhatikan. Oh, berarti Ibu ingin membicarakan tentang siswa Ibu yang bernama Lintang yang kurang motivasinya dalam pelajaran Ibu ya? Benar sekali Bu. Jadi kadangkala pada saat saya menjelaskan, sebenarnya saya ingin Lintang itu fokus Bu. Karena saya memperhatikan dia selama ini dia mampu. Jadi sebenarnya apa harapan Ibu terhadap si Lintang ini? Ya harapan saya kalau saya menjelaskan pelajaran, si Lintang ini memperhatikan supaya apa yang saya sampaikan tersampaikan bagi dia. Walaupun saya melihat dia mampu, tapi kan Bu kadangkala kalau kita guru ini tahunya anak kita mampu, tapi kalau nggak memperhatikan kita pelajaran kita kan kayaknya Sedih ya Bu. sedih ya kan Bu. Jadi apa yang sudah Ibu Juli lakukan terhadap Lintang ini selama pembelajaran di kelas? Memang Bu sudah saya coba pada saat dia asik dengan dirinya, tidak fokus. Saya coba tegur dia, saya panggil dia, Lintang, sedang apa kamu? Maka dia membalas sapaan saya, aduh ibu, iya ibu, alasan lah begitu klise kalau menurut saya. Jadi sebenarnya gimana respon Lintang ketika Ibu panggil namanya? Ya awalnya dia terkejut memang Bu, menyadari dia bahwasannya dia tidak melihat pelajaran saya dan ketangkap basah seolah-olah begitu Ibu. Makanya aduh sayangnya anak kok bisa lah tidak mau memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Padahal Bu, saya melihat dia itu pintar loh. Walaupun dia jarang memperhatikan pelajaran saya, kalau saya tanya bisa dia jawab. Jadi Lintang ini jarang memperhatikan pembelajaran. Nah, terkait dengan hal itu, apakah di dalam pembelajaran Ibu ada menggunakan media pembelajaran? Memang saya udah buat media pembelajaran, cuman mungkin si anak merasa apa yang saya sampaikan mungkin atau media-media yang saya sampaikan ke dia itu kurang menarik barangkali ya Bu. Maka dia jadi tetap seperti itu, atau mungkin menurut saya karena kemampuannya biasa kan kalau anak-anak di kelas itu kalau merasa sudah yang disampaikan guru itu dia sudah tangkap, dia kan jadinya kurang mau memperhatikan. Gitu ya Bu ya. Terkait dengan itu, apakah pernahkah Ibu melibatkan Lintang di dalam pembelajaran di kelas? Selama ini belum pernah saya melibatkannya Bu. Hanya saja upaya yang saya lakukan, saya memanggil Lintang ke depan, lalu seperti tanya jawab. Maksud saya supaya Lintang merespon saya. Jadi masih upaya itu yang sudah saya lakukan Bu. Oh begitu. Menurut Bu Juli, apakah Lintang ketika dipanggil ke depan bisa menjelaskan pelajaran yang sudah Ibu ajarkan? Ya itulah kelebihan si Lintang ini. Memang dia bisa menjawab pertanyaan dari saya. Makanya saya heran, kenapa anak ini tidak mau memperhatikan pelajaran saya saat saya menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dan kita dengarkan tadi kan Bu, bahwa sebenarnya kan Ibu sampaikan tadi Lintang itu belum dilibatkan dalam pembelajaran. Nah menurut Ibu,
jika kita melibatkan Lintang, keterlibatan dalam pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan terhadap Lintang ini? Ya karena kemampuannya, kalau menurut saya berencana nanti Bu, saya mau minta dia untuk menjadi tutor bagi teman-temannya Bu. Harapan saya seperti itu karena dia memang cepat menangkap. Jadi nanti rencana saya di waktu-waktu tertentu saya akan minta dia untuk mengajari teman-temannya. Wah, bagus sekali ya Bu Julia. Terkadang siswa itu perlu dilibatkan supaya dia juga merasa bahwa dia bisa dan bisa bermanfaat untuk teman-temannya. Nah, Bu Juli, seperti maksudnya dukungan seperti apa sih yang Ibu bisa berikan atau Ibu butuhkan dalam proses pembelajaran untuk perubahan Lintang ini? Ya kemungkinan rencana saya mau buat media pembelajaran yang lebih menarik lah Ibu. Karena memang kadang-kadang kita guru ini kan perasaan sudah luar biasa. Jadi kalau anak-anak nggak memperhatikan, kita selalu beranggapan seperti saya juga merasa bahwasannya anak-anak ini tidak memperhatikan saya karena memang punya kelemahan. Padahal mungkin kelemahannya itu di saya. Ya, anak-anak mungkin udah bosan dengan materi atau media-media yang itu saja. Jadi saya mau sharing nanti dengan teman-teman saya yang satu jurusan. Saya ada lihat teman saya itu buat media pembelajaran yang lumayan menarik. Karena kalau saya lewat dari depan kelasnya, anak-anak itu kayaknya bersemangat. Jadi saya mau coba sharing sama dia nanti. Kemudian selain itu kan Bu, saya juga mau minta Lintang ini dengan membahas soal-soal yang lebih seperti soal pengayaan lah Bu. Tahu kan kalau soal pengayaan itu kan butuh ekstra pemikiran. Jadi mungkin dengan begitu dia jadi tertantang. Nah, jadi itu rencana saya nanti ke depan untuk anak ini si Lintang. Hebat sekali ya Bu, artinya Ibu sudah punya rencana nih supaya ada perubahan yang terjadi di Lintang. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, apa ya tolak ukur keberhasilan bahwa si Lintang ini bisa balik dalam pembelajaran? Ya kalau saya berharapkan Bu, nanti si Lintang ini ketika saya menjelaskan dengan materi, dengan metode-metode pembelajaran yang dengan media pembelajaran yang lebih menarik, saya berharap si Lintang ini bisa lebih fokus. Karena dia akan punya kemampuan. Iya, semoga Lintang bisa berubah ya Bu. Nah, jadi kan Bu, dari menarik sekali sebenarnya yang Ibu sampaikan tentang strategi yang akan Ibu lakukan. Dari dukungan dari teman, kemudian juga melibatkan Lintang. Kira-kira butuh berapa lama ya Bu untuk melihat perubahan terhadap si Lintang ini? Kita kan Bu satu minggu itu 2 kali pertemuan, 2 CP. Jadi harapan saya nanti setelah sepekan, 1 minggu 2 kali pertemuan kami ini, saya udah bisa melihat proses perubahan yang dilakukan oleh Lintang. Paling tidak ketika saya menjelaskan, dia mulailah melihat dan mengamati serta menyimak apa yang saya sampaikan. Saya pengen kali Bu, karena kita dulu juga pernah siswa ya Bu. Kita bisa bayangkan sebenarnya kemampuan kita berpikir itu kan banyak juga didukung oleh karena peran serta guru kita. Perasaan saya. Iya. Baik Bu Juli, berarti kedepannya kita harus bertemu kembali nih untuk melihat dan mengevaluasi perubahan sikap Lintang di pembelajaran Ibu. Nah, setelah Ibu cerita tadi nih, gimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega loh. Alhamdulillah. Kurang cepat kita ketemu. Karena selama ini itu menjadi pikiran saya. Sayang sekali kalau anak ini dibiarkan begitu saja. Jadi Bu Ria kan, mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi ke Ibu bisa saya lakukan, saya terapkan. Semangat Bu Juli. Jadi itulah gunanya kolaborasi ya Bu Juli. Semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi tidak hanya dalam menangani masalah, tapi juga untuk kebaikan sekolah kita. Oke Bu Ria, terima kasih juga Bu Ria atas waktunya mau mendengarkan curhatan hati saya. Baik Bu Juli, sama-sama Bu Juli. Oke, saya duluan ya Bu Juli, saya ada kelas ini. Oke, makasih ya Bu Ria. Sama.